teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Sekarang Nining lagi berada di kota Beijing, Tiongkok. Nah, saya sekarang mengunjungi satu acara yang sangat istimewa. Namanya Our Story. Anda langsung lihat logo ini, langsung tahu acara ini ada hubungannya dengan Tiongkok dan Indonesia. Karena di logo ini ada apa? Ada panda, ada Garuda, teman-teman. Ini adalah satu acaranya yang diselenggarakan oleh CICG, yaitu China International Communications Group. Salah satu lembaganya di Tiongkok yang banyak melakukan komunikasi antara Tiongkok dengan luar negeri. Dan hari ini acaranya sangat istimewa dengan Indonesia. Nah, adalah satu acaranya yang menceritakan pengalaman tokoh-tokoh di antar masyarakat, bagaimana mereka pergi ke Indonesia atau datang ke Tiongkok, punya pengalaman seperti apa, mereka akan share hari ini. Coba lihat, sekarang belum mulai ya. Para hadirin masih belum datang, dan di sini sudah penuh dengan nuansanya baik Tiongkok maupun Indonesia. Nah, di belakang saya ini ada lampion. Ini lampionnya Tiongkok dan juga ini kainnya batik style Tiongkok, dan di sampingnya ada stylenya Indonesia, batik Indonesia, teman-teman. CICG adalah satu lembaga yang banyak melakukan upayanya untuk meningkatkan komunikasi antara Tiongkok dan luar negeri. Tahun ini mereka punya satu tema yang lebih utama mengenai Indonesia. Selain Our Story, yaitu acaranya untuk hari ini, ada pula misalnya video pendek yang dipartisipasi oleh semua orang baik Indonesia dan Tiongkok yang berminat. Dan juga mereka, kalau Our Story acara ini, mereka akan diselenggarakan sepanjang tahun. Tidak hanya hari ini saja. Hari ini hanya adalah satu acara opening aja ya, acaranya peresmian. Kemudian sepanjang tahun ini mereka akan menyelenggarakan 4 kali acaranya yang menceritakan pengalaman diri sendiri. Ada yang diadakan di Tiongkok, dan katanya mereka juga akan pergi ke Indonesia juga, teman-teman. Nah, kalau Anda punya story atau cerita yang menarik, silakan share dengan kami. Nah, acaranya, wow, ini adalah situs web, ada akunnya mereka di sosmed. Baik ada yang di Indonesia maupun di Tiongkok. Love, cooperation, development. Teman-teman, hari ini yang akan berbagi pengalamannya atau ceritanya diri sendiri itu ada 6 orang. 3 orangnya orang China dan 3 orang Indonesia. Di sana sudah duduk seorang bapak lagi siap-siapan, adalah Bapak Anthony, yang dia sendiri juga kerja di CICG ya, sudah di Tiongkok sudah 8 tahun dan di CICG sudah 1 tahun lebih, dan sekarang lagi persiapan. Jadi saya tidak ganggu banyak, nanti kita dengarkan ceritanya, kemudian wawancarai lagi. Dan sekarang saya kasih lihat di acara ini, selain ada cerita, selain itu ada apa budaya Indonesia yang bisa dihayati. Nah, coba lihat di sini. Ada, wow, majalah. Wow, ini Dubes Indonesia untuk Tiongkok. Wow, laporan ASEAN. Wah. Nah, acara hari ini didukung oleh kedua kedutaan besar, yaitu kedutaan besar Indonesia di Tiongkok dan juga kedutaan besar Tiongkok di Indonesia. Nah, di tempat ini ada budaya yang Tiongkok yang bisa dihayati, dan di sampingnya acara Indonesia. Halo, halo, dari warisan? Dari warisan. Oh, dari Indonesia. Yang restoran yang satu-satunya. Iya, aku pernah lihat si Nining liput warisan rumah Indonesia juga ya. Iya. Waktu Opening pembukaannya kemarin, ya.
semoga bisa ada kesempatan lagi ke sana lagi Iya, ya. siap. Nah, itu kita ada bawa snack. Oh. Ya, nanti boleh cobain. Dan selain snacknya juga ada perhiasannya, batiknya itu yang dari warisannya Iya. juga. Ini semua kita bawa dari toko juga. Oh, Asli dari Indonesia. jadi di warisan tidak hanya satu restoran saja ya. Iya, kita Ada- juga pusat seni budaya, ya cultural promotion juga. Dan juga kesempatannya Banyak. bisnis juga ya bisa Iya. di sana. Perkenalkan Indonesia Ya. di Beijing. Ya, Thank you. thank you. Thank you, Ci. Semoga Pak Gandhi hari ini bisa. Kita ini supporternya Pak Gandhi. Iya. Jayo Pak Gandhi. Jayo. Wow. Oh, 这个 ini dari Indonesia? Bukan. Ini Tiongkok ya? Tiongkok. Oh, ini bagian ini warisan dan share dengan standnya dari China ya? China. Oh iya. satu museum porselin. 就是不光是做玉，还做这种瓷对，器。主要就是做釉上彩绘。哦，这个是马年的对，马上有钱。哎，好看，这个多少钱呀？这是168。啊，那也不贵，好看。Teman-teman, restoran warisan juga membawakan banyak snack-snacknya dari Indonesia juga ya. Di sini bisa dinikmati di sini juga. Nah, wow, ada kopi. Nah, ini adalah kopinya teman-teman. Dan ada snacknya. Wow, ini gayanya style Tiongkok ya. Di sampingnya adalah snack Indonesia. Kami lihat-lihat yang dari Tiongkok apa ini. Wow, ini kue, tapi kelihatannya seperti porselin teman-teman. Dan ini adalah satu bangunan tradisional Tiongkok. Oh, ini Heaven Temple teman-teman, Heaven Temple. Wow, tahun ini show kuda. Jadi tahun kuda api ya. Jadi pasti ada kuenya bentuknya kuda teman-teman. Show kuda dianggap sebagai satu show yang sangat bisa membawakan keberuntungan teman-teman. Dia melambangkan keberanian, cepat, setia, karena dia amat penting di bidang pertanian. Selain itu juga amat penting di bidang peperangan. Nah, pada zaman dulu ya, waktu ada perang, yang mengandalkannya adalah kuda. Kuda sangat penting. Jadi kuda dianggap sebagai teman baik bagi manusia. Nah, jadi tahun kuda api sangat dinantikan. Nah, sekarang sudah ada banyak, misalnya boneka-boneka, perhiasan, dan juga kue-kue seperti ini yang bentuknya kuda, teman-teman. Semoga tahun kuda api bisa membawakan keberuntungan kepada Anda. Coba lihat. Yang dari Indonesia, kuenya apa yang dari warisan? Wow. Wow. Sangat mau coba. Oh, tahu. Apa namanya teman-teman? Apa namanya ini? Oh, ini sayap ayam. Oke, teman-teman, kita menantikan peresmiannya acara ini. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama tuan dari Jakarta. Saya menyanyinya tuan dengan sengaja. Teman-teman, sebagai pembukaan acara hari ini, Direktur Jenderal CICG Ibu Chen Xu dan Wakil Kepala Perwakilan KBRI Bapak Karulian Silalahi bersama-sama mengambil peribahasa di kedua negara kita untuk menekankan pentingnya persahabatan. 中国人有一句话叫“独木难成林，众木俱成森”。印尼谚语呢也有这么一句话，叫“甘蔗同穴生，香茅成丛长”。中国和印度尼西亚地缘相近，人缘相亲，我们是
好邻居、好朋友、好伙伴。 Now, as one cherished Chinese saying beautifully expresses, but forgive my Chinese, I try to pronounce it correctly. Hai nei xuan ye shi fian ya ro pi lin, which means a bosom friend afar brings a distant land closer. And this sentiment perfectly captures the essence of our gathering today, where our two nations, big nations, though separated by vast oceans and beautiful landscapes, enjoy a wonderfully close friendship. Mereka berdua bersama-sama menganggap acara berbagi cerita hari ini merupakan suatu kesempatan baik untuk saling mendengarkan dan meningkatkan saling pengertian. Ibu Chen Shi menganggap cerita pengalaman individu memiliki power yang lebih kuat dan bisa membuat komunikasi menjadi lebih hangat. 在跨文化的交流中，个人的亲身经历的故事分享，往往能让一些理念变得更加的可感可知。 Bapak Parulian menghargai prestasi kerjasama kedua negara kita di bidang ekonomi, perdagangan, dan antar masyarakat. Dikatakannya, dalam dunia yang semakin saling terhubung, namun seringkali nampak terpecah belah, saling pengertian merupakan harta yang paling berharga bagi kita. I believe the narratives shared today by our friends from both Indonesia and China will become part of the rich history of our partnership. Because a story can be powerful to inspire change, and that inspiration can ignite a flame of progress in our relations. Nah, sekarang mari kita mendengarkan cerita dari 6 speaker yang mempunyai pengalaman kerja di Tiongkok dan Indonesia. Bapak Zhang Chao, salah satu dari 2 orang manajer Tiongkok untuk KCIC yang paling awal dikirimkan ke Indonesia pada tahun 2015. Dia bekerja di program kereta cepat Jakarta-Bandung atau USH selama 10 tahun. Dia merasa bangga karena pekerjaannya bermakna historis. 所以在雅万高铁的工作还是很有幸福感的。但是说到雅万高铁建设推动难不难？难。它在不同的阶段有不同的困难和挑战。 Ambil contohnya, suatu kali pada masa awal pembangunan, dia merasa sudah berkomunikasi penuh dengan pihak Indonesia mengenai detail pekerjaan. Tapi, mengapa akhirnya gagal dilaksanakan menurut hasil komunikasi? 后来在这个合作中呢，我就慢慢的理解到，实际上很多问题出现在理解方式的差异上。我们对时间的理解不同。 对流程的理解不同，对已经达成共识的这句话本身的理解也是不完全一致的。就比如说，这个我刚到印尼的时候，这个和印尼朋友在一起交流，就说 yes。那么这个 yes， 在我们的这个语境体会中呢，我们会很自然的理解为这件事儿已经接受了。 已经确认了，但是在后续的推进中呢，你却会发现，这个实际情况和我当时的理解不一致。我就非常困惑，我说我们不都说好了吗？这个后来我才理解到，在不同的文化语境中啊，这个 yes， 它有时候并不等于 OK。 它可能更多的是一种礼貌、尊重，或者表明我听到了，
Suatu komunikasi informal membuat Pak Zhang mulai mengerti. Pembahasan itu bukan mengenai masalah teknologi yang susah, tapi hanya memperkenalkan kebiasaan masing-masing untuk menindaklanjutkan pekerjaan. 就是正是那一刻呀，我开始真正的明白，就是这个大型基础设施，尤其是像铁路这样点儿多线长、横跨区域这么大的大型基础设施，它其实不仅仅是钢筋混凝土的工程，它更是一个什么呢？是我们人与人之间相互理解的一个工程。 Seiring dengan kedua pihak mulai saling mengerti, perubahan juga terjadi. Bapak Zhang bilang, orang Tiongkok biasanya suka tidur siang, sedangkan orang Indonesia tidak punya kebiasaan ini. Suatu hari, seorang manajer Tiongkok duduk di kantor dan tidur sebentar, tapi tidak dipahami manajer Indonesia. Setelah berkomunikasi, dia baru tahu orang Tiongkok itu tidak pulang asrama justru untuk menghemat waktu. 4 tahun kemudian, KCIJ pindah ke gedung kantor baru. 所以我们搬到新办公楼之后，我的印尼方的朋友专门在办公楼的1层，专门有一个空间，是我们印尼方管理层留给中方员工用作午休的地方。那一刻呀，这个我深刻的意识到，理解一旦发生，有些行为呢就会真正的改变。 Lukisan ini adalah hadiah yang paling dihargai Pak Zhang dan telah dibawa pulang Beijing. 第5周年是务实的第5年的这个生日的时候，是我的印尼方同事亲手画的。画面上呢，就是中印尼双方的人员呢共同搭乘高速列车，其乐融融。这是我迄今为止收到的最好的礼物，体现了中印尼团队之间充分的认可。 和这种跨文化的融合，很多的时候，真正拉近我们彼此距离的，不是一份协议，而是一次次理解的发生。谢谢大家。 Ibu Deska ditugaskan ke Beijing, Tiongkok pada Agustus tahun 2023. Dia hanya sendirian saja, tidak mempunyai rekan lain. Selain menunaikan tugasnya sebagai jurnalis, dia sendiri juga berupaya mencari alasan pribadi untuk hidup dan tinggal di kota ini. After some time, I know that I have at least 3 main reasons. The first reason was to learn Mandarin. Meskipun Ibu Deska belum bisa berbahasa Mandarin karena pekerjaannya terlalu sibuk, namun nenek sendiri sangat memuji pemahamannya terhadap Mandarin. Dikatakannya, something that reflects not only the richness of Chinese culture, but also the precision and subtlety of communication in Chinese society. Led me to my second reason, to learn China itself. I feel both happy and grateful to have learned so much over the past 2 years, including traveling to 26 provinces across China to experience firsthand that China truly looks like beyond headlines and assumption. My third reason is to learn about Chinese people. Honestly, I have learned a great deal. Chinese people have their own unique colors. teman-teman, sekarang di samping saya adalah Ibu Deska dari Indonesia, dari Antara ya. Tapi cuma satu orang ya di Beijing. Wah, kasihan ya. Gimana kehidupannya sehari-hari yang selain bekerja itu bisa jalan-jalan ke di Beijing atau di luar kota ya? Ya. Ada kesempatan? Ya, dalam sebulan sebenarnya biasanya saya 2 minggu di Beijing, 2 minggu di kota-kota lain karena memang in charge-nya adalah China secara keseluruhan, bahkan sampai dengan Hong Kong maupun Macau. Mungkin yang paling mengesankan itu ke Tibet atau di China disebutnya Xinjiang ya. Itu tahun 2024 kalau nggak salah. Saya ke sana bersama Kementerian Luar Negeri China dan itu memang kayak benar-benar sangat berbeda dengan
kondisi China yang lainnya, dan itu 4.000 kaki di atas 4.000 meter di atas permukaan laut, jadi nafasnya juga harus pelan-pelan. Terus di sana juga ternyata bicaranya bukan hanya Mandarin tapi juga bahasa Tibet, bahasa lokal. Dan juga orang-orangnya sangat spiritual kalau di Lhasa itu. Jadi sangat banyak belajar di sana, jadi itu jadi satu pelajaran dan pengalaman yang sangat menarik ketika berkunjung di satu kota di China. Jadi berartinya kalau di Tiongkok sangat bervariasi ya. Betul. Di Tibetnya pemandangannya beda juga, budayanya beda juga, beda dengan di Beijing. Jadi makanya bisa jalan-jalan banyak kultur di China itu juga pengalaman yang sangat mengesankan ya. Tapi misalnya Ibu kalau dari sisinya bekerja lebih fokus pada bidang mana? Misalnya politik, ekonomi, atau bidang yang mana ya? Karena di sini main stakeholder saya ada dua. Yang pertama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, dan yang kedua Kementerian Luar Negeri China di Beijing juga. Jadi memang fokusnya lebih ke arah hubungan politik Indonesia-China maupun ekonomi. Tapi juga saya meliput bagaimana hubungan people to people atau antar masyarakat kedua negara. Yang artikel yang di bidang yang mana paling ditarik oleh pembacanya dari Indonesia? Sebenarnya yang paling menarik dari pembaca di Indonesia adalah mengenai seperti apa sih budaya di China sebenarnya. Karena kan sebenarnya mungkin orang di Indonesia cuma tahu kayak produk China tuh banyak banget made in China, tapi sebenarnya seperti apa orang-orang China-nya, kegiatan sehari-harinya seperti apa, makanan Chinese food di Indonesia atau di China tuh sama atau beda, hal-hal yang sebenarnya enteng-enteng kayak gitu sih yang paling diminati. Kalau Ibu sendiri dari secara pribadi paling tertarik dengan bidang yang mana ya? Kalau saya pribadi saat ini masih tertarik dengan teknologinya China, karena itu kan cepet banget perubahannya. Mulai dari EV atau mulai dari segala AI maupun robot-robot di China, itu sangat menarik untuk melihat bahwa wah semakin kesini tuh kayaknya semakin mirip dengan manusia, dan akhirnya banyak banget yang bisa terbantu pekerjaan lewat teknologi tersebut. Pertanyaan yang terakhir, kalau sendirian di sini, apakah takut kehidupannya? Enggak banget, karena di China aman banget, apalagi khususnya untuk perempuan. Keluar malam atau pagi banget itu juga aman sejauh ini. Enggak terjadi apa-apa, walaupun memang tetap harus waspada ya. Untuk segala sesuatunya, tapi 2 tahun 4 bulan di sini sangat-sangat aman sih. Kalau naik taksi atau ke restoran atau gimana, apakah orangnya bisa membantu, atau bagi orang yang nggak bisa bahasa Mandarin, apakah rasanya susah atau gimana ya? Memang nggak semua orang China bisa berbahasa Inggris, dan saya pribadi belum bisa menguasai bahasa Mandarin, jadi agak tricky. Tapi lagi-lagi karena bantuan teknologi dan orang China juga begitu tahu, jadi mereka akan bilang, akan mengeluarkan kamus elektronik mereka, dan akhirnya bisa berkomunikasi. Jadi pokoknya bersahabat ya. Terima kasih Ibu, semoga bisa sukses ya di China. Rencananya berapa tahun? Normalnya 3 tahun, tapi bisa diperpanjang. Semoga bisa diperpanjang. Terima kasih Ibu. Hai. Bapak Tu Jianguo, seorang ilmuwan Tiongkok di bidang pembangunan berkelanjutan kelautan. 16 tahun yang lalu, dia masih seorang peneliti yang muda, mengikuti kepala ilmuwan Tiongkok pergi ke Selat Lembeh Indonesia untuk mengadakan ekspedisi ilmiah gabungan bersama dengan mitra Indonesia dari Pusat Riset Oceanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Mereka mendirikan Stasiun Ekologi Kelautan Gabungan Bidong, yaitu stasiun penghubung ekologi kelautan pertama Tiongkok di Asia Tenggara. Pak Tu memperlihatkan sehelai foto yang sangat dihargainya, yaitu foto bersama tim Tiongkok dan Indonesia di Selat Lembeh pada tahun 2012. 这并不是一张惊天动地的大场面的全家福，但是在我个人的眼里，它非常的珍贵。而大家看右边那张，左边那张图，这张图呢是我们2024年在北苏拉西建立了新的生态站。 16 tahun berlalu, Pak Du sendiri sudah menjadi kepala ilmuwan. Penelitian mereka juga mencapai banyak prestasi. Peta kerjasama terus diperluas, timnya juga terus diperbesar.
Jejak langkah mereka mencapai banyak pulau di Indonesia, berhasil melakukan lebih dari 20 kali survei ilmiah gabungan, menggelar 15 kali simposium akademik ilmu kelautan, dan mengadakan lebih dari 400 kali pertukaran personel. Prosesnya pasti sangat melelahkan dan sulit, tapi semua kesulitan dapat diatasi oleh saling kepercayaan dan kerjasama. 那大家可以看这些短视频。我们调查的时候，特别是我们知道印尼很多的暴风雨，暴风雨来的时候呢，他们会下意识的先用身体去遮住我们的仪器跟样品。小船在风浪里颠簸的时候，他们彼此拉紧，相互支撑。 Selain itu, mereka juga sering dilukai makhluk beracun. Rekan Indonesia yang lebih berpengalaman akan segera membantu mereka. 那一刻，我个人感觉国籍的界限其实就消失了。我们不再是中方跟印尼方，我们是在同一条船上的命运共同体的一员。 Pelestarian lingkungan kelautan bukan hanya tugas ilmuwan, tapi juga perlu diwariskan ke generasi baru. Sejak tahun 2023, tim gabungan menggelar 5 kali kegiatan Blue Citizen dan Blue School. Mereka memberi kuliah ilmu pengetahuan kepada murid-murid dan memperoleh sambutan hangat. Meskipun masih anak kecil, tapi mereka sudah bersadar bahwa laut adalah kampung halaman bersama kita. Tiongkok dan Indonesia adalah tetangga senasib. Selama 16 tahun ini, hasil penelitian di bidang akademik sangat nyata. Mereka bersama-sama merilis 19 spesies organisme laut baru dan menerbitkan bersama 5 monograf berbahasa Inggris, termasuk lebih dari 30 makalah ilmiah tingkat tinggi. 而在民间，这种希望会变得更加的具体，更加的温暖。大家可以看右边左这边这张照片，这盘食物呢是我们在一次活动结束的时候，村里的几位女士端上了一盘精心准备的惊喜，那是他们亲手包的印尼风味的炸饺子。大家知道，饺子在中国人的心里是非常重的，它意味着团圆，意味着亲人。在万里之外的印尼渔村，当我们科考队忙完了一天疲惫的工作，竟然能吃上热腾腾的饺子，那一刻我们的心中的感动真的是难以用语言来描述。 Penelitian mereka mendapat dukungan dari warga biasa. Para penghuni desa akan secara inisiatif melindungi peralatan pengamatan kelautan dan juga akan menyapa dengan ilmuwan Tiongkok ketika mereka jalan-jalan di pelabuhan atau pasar. Pak Tu mengatakan, kegiatan kami telah melampaui ilmu, tapi juga saling pengertian antar kedua negara. 谢谢大家 ，Terima kasih。海不再高，高不再远，山不再高，路不再远，让梦想不再遥远，暂时见面的不再那么遥远。Masih membangun Indonesia, ada ide Jakarta Bandung jadi bukti nyata. Negeri China sahabat sejak dulu kala, bersinergi investasi membangun nusa dan bangsa. Bandung sorotan di Asia Tenggara. Penasaran? Coba yuk kita ke Jakarta. Lagu ini namanya Tak Lagi Jauh, diciptakan oleh 3 karyawan grup CRRC Tiongkok yang memproduksi kereta Wush, dan lirik bahasa Indonesia ditulis oleh rapper Indonesia Akbar Fernando. 对，这首歌曲是我来作词的啊，您来作词哇？对，然后我们又邀请了印尼的那个阿克巴，当时雅万高铁的时候，他自己先做了一首这个雅万高铁的说唱歌曲，我们就邀请他给我们写了这个印尼语的 rap。他其实就是一个当时咱们报道他是当地的一个大学生，对，他是在巴厘岛，然后就是当时他看到这个雅万高铁这个项目，他就自动自发的，他就自己做了这个雅万高铁。名字叫《雅万高铁》，一个说唱歌曲。然后我们看到这个歌手，感觉很有意思，他很有活力。然后我们也想，我们要做一首能够中印尼两国，就是年轻人，包括我们的工程建设者，雅万高铁的建设者，包括他代表印尼民众阿克巴印尼民众共同参与的
这么一种既有说唱又有年轻人喜闻乐见的这么一个形式的这样的歌曲。对，那等于您当时也是外派到印尼去了？对，我去过印尼。您在印尼就是短期出差吗？对，我们在印尼，我去过好多次。我们在印尼建了科普文化交流基地，我们还深入到印尼的学校去，把我们的这个雅万高铁的主任设计师带到了印尼学校，就叫高铁进校园，高铁知识进校园，给孩子们去讲这个高铁知识。我们搞了很多活动在印尼，我主要是负责这个相关项目的宣传报道。然后在这个过程中呢，我认识了很多印尼当地的车迷还有很可爱的学生，非常有感触。所以我们做了2首歌。他们2位刚才唱歌的这2位，他们当时也是派到印尼去了是吗？他们没有去印尼，他们是在中国来服务这个雅万高铁，但是也在这个项目上。对，一位是工程师，一位是工艺师对，欢迎大家来做雅万高铁，欢迎大家关注雅万高铁，非常感谢大家，谢谢。Pak Gandhi Priambodo, lulusan dari Universitas Jamin Tiongkok dan sudah berdedikasi kepada komunikasi budaya Tiongkok Indonesia selama 20 tahun, khususnya di bidang perfilman. 那时候我感觉很多中国人还不知道印尼是什么样子的国家。有人问我，印尼安全？印尼美丽吗？印尼人很热情吗？等等。另一方面，很多印尼人，包括我的朋友，都问我，中国怎么样？中国安全吗？北京好吗？新疆好吗？北京人怎么样？ Sering ditanya-tanya, Pak Gandhi menyadari film adalah platform baik untuk saling berkomunikasi. Perusahaannya mulai aktif membuat film atau menjalin jembatan kepada pembuat film Tiongkok dan Indonesia. 当时我们开始播放了纪录片，比如宁夏味道、新疆味道以及关于中国穆斯林世纪纪录片，结果印尼观众反响非常热烈。 从那以后，我的朋友都和我说：“哇，我想去中国了。” Boundless Love adalah salah satu film yang dibikin timnya Pak Gandhi. Disuting di Palembang, di mana ada pembangkit listrik yang diinvestasi perusahaan Tiongkok. Berikutnya, mereka akan menyuting film lagi di Bandung yang sangat familiar bagi orang Tiongkok. Pak Gandhi, tahun ini dari Nayang Chiao, rencananya apa ya antara Tiongkok dan Indonesia? Yang pasti kita nanti pas Imlek mau pasang acara perayaan Imlek dari CMG di TV dan beberapa di bioskop dan beberapa TV di Indonesia kayak gitu. Dan berikutnya mungkin kita berencana membuat film di Guangxi. Ya. Bawa tim Indonesia ke sini. Dari China, itu dari film China. Jadi tapi hubungan antara percintaan pemuda Tiongkok dengan pelajar Indonesia yang sekolah di Guangxi. Oke. Ya. Oke. Mantap ya Pak. Mantap. Ibu Dong Yijun membawakan satu produk app video pendek, yaitu Snack Video, ke Indonesia pada tahun 2020. Menurut statistik, Snack Video sudah memiliki 43 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia, yang menghabiskan rata-rata lebih dari 90 menit sehari di app itu. 我们也并不仅仅只想做内容的生产者或者是搬运者，我们更想做生活的连接者。 所以，基于这样的想法，我们在2024年启动了 Snack Village 幸福乡村计划。我们希望用全新的媒体技术去赋能乡村，去传播乡村的价值。我们也希望在这个过程中，并不仅仅只是推广一个产品，而是去倾听、去记录、去发掘那些曾经被遗忘的乡村的声音。 Dalam 1 tahun lebih terakhir ini, timnya telah memasuki 20 lebih desa di Indonesia, ngobrol dengan penghuni di sana dan mendengarkan cerita mereka. Suatu kali, seorang anak melihat HP mereka dan bertanya, tempat ini di mana? Orang di sana bisa melihat kami nggak? Waktu itu,
Mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang simpel ini, tapi memutuskan untuk berbuat sesuatu untuk membantu penghuni desa menggunakan teknik baru demi mengubah kehidupan mereka. 我们抱着这样的愿景做了3件事情：乡村会场、乡村网红孵化以及乡村公益活动。 Hal yang menyenangkan adalah benar-benar platform video pendek mengubah kehidupan petani. Kemudian, mereka mulai melakukan kegiatan amal. Snack Video bekerja sama dengan beberapa perusahaan Tiongkok yang lain, misalnya Digi, Deli, dan Realme, untuk mendukung pembangunan desa Indonesia. Sejauh ini, mereka sudah melakukan 12 kali kegiatan donasi. Misalnya, menyumbangkan alat tulis kepada murid-murid atau membawakan teknologi irigasi pertanian menggunakan drone ke desa. 因为我们认为每个乡村都值得被看见，每一份故事都值得被珍藏。 Bapak Andoni Hardi adalah seorang jurnalis yang pintar bahasa Mandarin. Tahun-tahun ini, dia sempat mengunjungi banyak daerah Tiongkok dan dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Untuk mengerti Tiongkok secara keseluruhan, kita tidak hanya cukup berada di kota besar seperti Beijing dan Shanghai, tapi kita juga harus masuk ke dalam daerah pedesaan di Tiongkok. Saat ini saya sedang berada di sebuah desa di Provinsi Jilin, dan ini adalah musim memanen, jadi saya ingin merasakan bagaimana petani di sini memanen tanaman mereka. Ini kali pertama saya datang di desa di Tiongkok. Tepi jalan ini semuanya adalah longgar dan di sini semuanya adalah kering seperti ini. Pak Antoni mengatakan, itulah pertama kali dia mengunjungi desa di Tiongkok. 2 orang petani dapat memanen beberapa hektar jagung dalam 1 hari saja dengan sebuah traktor. Kemudian, dia mengunjungi ladang-ladang kapas di Xinjiang. 现在新疆的农民是为自己打工，这也让他们开心，给他们一个很好的动力来去工作。然后呢，他们还得到了技术的培训。 一位农民告诉我，以前1年挣了几千块，但是呢，现在收入提升了10几倍以上。 Dalam perjalanannya ke berbagai daerah di Tiongkok, Pak Antoni menyadari bahwa revitalisasi desa bukan hanya mengembangkan ekonomi saja, tapi juga memungkinkan tanah bernafas kembali. Revitalisasi desa yang benar bukan hanya tentang pendapatan saja, tapi juga tentang martabat. Revitalisasi desa tidak hanya diwujudkan melalui satu jalur saja. 中国的经验给了我们重要的启发，但我始终相信，这不是复制中国的模式。 而是结合印尼自己的道路，结合我们的文化、我们的社区结构和我们的本土智慧。 Pak Antoni katanya sudah di China 8 tahun lebih ya? Ini masuk tahun ke-8, 7 tahun lebih. Jadi dulu belajar di sini, sekolah di sini. Hebat sekali. Oh tidak. Dan bekerja di sini selama 1 tahun lebih. Ya. Ya, tapi sudah jalan-jalan di banyak kota ya, provinsi. Ya, karena kan kerja di media kan banyak dinas untuk liput di luar kota dan di luar provinsi, jadi aku suka itu. Suka China? Suka China. Paling suka mana? Kalau harus jujur, aku paling suka Chengdu, karena Chengdu aku anggap sudah rumah keduaku. Aku tuh 4 tahun di sana. Dalam sharing tadi itu, Bapak banyak bilang itu mengenai desa. Tapi Bapak tidak dari desa ya? Aku dari kota. Kenapa rasanya mau mengambil tema ini desa? Jadi aku kerja jadi wartawan di sini. Jadi pergi ke banyak tempat, liput banyak hal lah, seperti pedesaan, seperti teknologi, robot, taksi terbang itu juga sudah pernah liput. Tapi yang buat aku paling terkesan itu adalah pedesaan di Tiongkok. Kenapa?
pemerintah Tiongkok melalui revitalisasi pedesaan itu setelah mengangkat, tadi ada data bilang 800 juta penduduk dari kemiskinan ekstrim. Ya, berarti ini sebuah langkah penting. Jadi tidak hanya fokus kepada pembangunan di kota Shanghai, Beijing, Shenzhen jadi kota masa depan kan, kayak sudah banyak orang bilang Tiongkok sudah hidup di tahun 2080. Tapi kalau kita masuk ke dalam desa di Tiongkok, bagaimana dari satuan terkecil pemerintah Tiongkok juga perhatikan dan peduli, sehingga teknologi yang ada di kota besar juga diimplementasikan ke dalam pedesaan, membuat hasil produksi dari desa itu berlipat ganda, membuat masyarakat jadi lebih tidak capek, sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas hidup mereka. Sudah tidak capek, uangnya banyak lagi kan. Terus dari pembangunan rumah, dari teknologi pertanian, irigasi dan sebagainya. Jadi aku merasa ini cocok sekali untuk di Indonesia, karena di Indonesia itu mungkin ini kita boleh dikat atau enggak lah ya. Indonesia itu menurut data yang aku belum konfirmasi lah, 60% masih termasuk warga miskin. Dan menurut tadi aku juga bilang Kemendes PDTT itu masih ada ribuan desa yang sangat tertinggal dan puluh ribuan desa yang tertinggal. Jadi menurutku aku suka liput pedesaan di Tiongkok itu untuk biar menjadi sebuah inspirasi bagi pemerintah Indonesia untuk mulai dari hal-hal terkecil dari desa. Jadi sehingga dari desa mereka sudah sejahtera. Jadi tidak lagi orang desa berbondong-bondong ke kota, tapi malah orang kota yang ingin mencari peluang di desa karena sudah ada fasilitas seperti itu yang didukung oleh pemerintah. Jadi itu yang misiku selama di Tiongkok lah. Aku ingin menegakkan pedesaan karena teknologi bisa banyak orang yang tulis. Jadi aku fokus ke pedesaan. Ya. Nah, kalau menurut Bapak tadi bilang itu ya, selain dukungannya dari pemerintah, juga petani mereka sendiri juga sangat rajin untuk mencari jalannya untuk keluar. Iya, okay. Itu juga apakah mengesankan ya bagi Bapak waktu komunikasi sama mereka? Mungkin dari etos kerja orang Tiongkok ya, yang secara memang 从骨子里已经很努力了，已经很勤奋了。Jadi mungkin satu bangsa ya. Jadi dasarnya gitu. Ya kan? Jadi mungkin ada dasar seperti itu yang buat mereka lebih terdorong untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Iya. Ditambah lagi dengan dukungan dari pemerintah Walmei. Itu menurutku. Iya. Nah, jadi kalau Bapak sendiri ya, selain karena kerja di CICD kan banyak penerbitannya, tetapi selain yang media di paper itu ya, juga ada video pendek ya. Kalau sudah ditayangkan untuk penontonnya dari misalnya dari Indonesia, itu di bidang yang mana ya, kategori yang mana paling menarik perhatian mereka? Jadi like-nya paling banyak. Kalau dari selama 2 tahun ini ya, mungkin mereka suka robot. Kayak aku pernah video yang aku bertarung dengan robot, tinju dengan robot kan. Nah itu mendapat like yang banyak sekali. Dan juga yang ada robot anjing, aku panggil kami, aku elus-elus dia kayak suka kali gitu kan. Itu juga lumayan orang suka. Terus untuk ke dalam, aku pikir dulu, mungkin tentang budaya mereka juga suka. Jadi aku hari itu pernah video satu series tentang makanan halal di Beijing. Jadi makanan suku Hui, terutama manisannya seperti Lü Da Guo, Ai Wo Wo, suku Mancuri ya? Suku Hui. Suku Manchu ya? Manchu. Oke, tapi yang aku baca itu suku Hui gitu. Jadi terus aku juga mencoba membuat sendiri Ai Wo Wo. Terus aku compare dengan klepon dari Indonesia. Jadi kan mirip-mirip kan. Jadi rupanya ada persamaan antara makanan gitu. Jadi mereka tertarik. Oke. Saya tidak bisa pasti ya, itu Manchuria apa Hui. Nanti kami cek ya, karena meskipun saya orang sini ya, saya orang asli Beijing. Tapi sering mix, karena suku Hui sama suku Manchu itu sudah sangat bergaul dengan suku Han. Kami biasanya tidak bisa bedakan dia dari mana. Jadi misalnya saya sendiri, nenek saya adalah suku Manchu. Jadi saya seperempat. Tapi saya tidak anggap saya adalah suku Manchu, saya anggap saya suku Han. Jadi mungkin ya, jadi berbagai sukunya sudah saling belajar, budayanya juga saling belajar. Dan kami juga
mengharapkan Indonesia dan China bisa saling belajar juga ya, Ya, bisa maju bersama. Oke, terima kasih Aku Pak. mau ngomong apa amin gitu ya. Kalau kami sering bilang oh amin, jadi pastikan yang diomongkan itu terjadi gitu. Halo, ini makanan dari Indonesia. Enak nggak? Enak banget ya. Pernah ke Warisan nggak? Ini restoran ini namanya Warisan. Iya. Iya, di timur. Iya, di Langyuan. Semuanya siswa-siswi di China ya, dari Indonesia. Oh, masing-masing dari kota yang mana? Aku Jambi apa tangan? Jambi. Oh, Jambi. Saya Purwokerto. Oh. Saya Surabaya. Oh, Surabaya. Kamu mana? Oh, Solo. Sekarang di SMA apa di Kuliah. University. Oh, university. Oh, tapi kelihatannya masih kecil-kecil. Muda-muda semua. Belajar jurusan apa ya? Bahasa Mandarin. Oh, yang dari nol sebelum ke sini. Oh, Sudah ada basicnya. oh, susah nggak? Susah. Lumayan. Semuanya sendirian di sini ya? Keluarga nggak ikut? Nggak ada yang Gimana perasaannya? Apakah takut? Apa sudah terbiasa atau gimana ya perasaan? Awal datang sih sedih karena kan kepikiran terus tentang orang tua di rumah. Tapi makin sini makin kayak menikmati suasana di Beijing, jadi kayak ya udah terbiasa aja. Sudah kemana? Ke Forbidden City? Belum Forbidden City. Belum. Oh, Dongyuan Zoo. Ah, sudah berapa lama di sini? Sudah belum, mungkin kayak 5 bulan, sekitar 5 bulan. Iya, dari September. Wow, hebat-hebat ya. Semoga bisa mencintai China ya. Terima kasih. Teman-teman, coba satu kuda. 这个是天讲油， Ini mana lebih bagus? 天贝，最推荐这个啊，天贝，天贝，最推荐单贝啊。是啊。好，尝一下。这个哦，对，酱那个是有辣椒。 OK。 感觉这个很像广东的那个酱。是，这个是广东的那个，这个但是我们用这个甜酱，这个是辣椒的。还是玉米饼。这个是用 Pak Antoni makan pakai saus yang beda ya? Iya, karena dua-dua aku suka. Itu kecap. Itu yang Ini kan saus kecap, ini saus kecap, ini Bangkok ya. Kalau kita bilang saus cabai, Bangkok. sambal. Sambal Bangkok. Jadi ada manis-manisnya gitu. Teman-teman, acaranya sudah mau selesai. Jadi ada acaranya sharing budaya di sini ya, menulis kaligrafi, dan dari KBRI mereka juga bikin formulir. Ini adalah satu survei untuk apa ya? Bertanya orang China, apakah pergi ke Indonesia, tujuannya apa, kapan, dan juga apakah tertarik dengan Indonesia. Jadi satu survei ya. Jadi KBRI memang sangat rajin ya teman-teman. Wow. Yeah. Ya, sekarang sudah menjelang tahun baru Imlek ya, tahun baru Imlek kuda api. Nah, jadi biasanya pada saat ini ya,
banyak lembaga-lembaga di Tiongkok mengadakan banyak kegiatan. Nah, ini adalah salah satunya. Ini adalah satu pembukaan ya acaranya yang akan berlangsung sepanjang tahun. Nah, semoga akan diadakan semakin banyak aktivitas yang mengeratkan, mempererat hubungan Tiongkok Indonesia. Oke? Dadah! Teman-teman, memperkenalkan satu teman saya. Di samping saya adalah Liu Yang namanya, Ibu Liu. Ibu Liu Yang adalah dosen ya dari BFSU. Ya, Beijing BY. Foreign Studies University. Iya. Nah, tadi juga mengikuti acara tadi ya. Yang paling mengesankan. Wah, sebenarnya Pilih satu. Oke. Semuanya cerita menarik, tapi mungkin yang paling menarik bagi saya itu tentang tim maritim itu. Ya, tim maritim. Sama. Sama dengan saya. Oh iya, itu karena saya juga sangat mementingkan masalah lingkungan. Ya. Di Indonesia, dan juga saya tertarik dengan mangrove. Ya. Dan saya juga terkesan karena tim Tiongkok dan tim Indonesia mereka bisa bekerja sangat erat dan terutama di bidang yang bisa menguntungkan seluruh orang yang tinggal dekat perairan itu. Iya. Jadi, memang mereka, saya rasa mereka dengan ikhlas ya melakukan pekerjaannya, betul. dengan benar-benar mereka cinta. Yang pertama, keduanya memang ada hasilnya. Iya, betul. Iya, dan disambut baik masyarakat lokal ya. Jadi sangat mengesankan, dan bagi saya sendiri itu ini juga paling terkesan karena sebenarnya waktu saya dengarnya ceritanya di Jakarta, kereta api Jakarta Bandung itu, saya juga rasanya terharu. Tetapi waktu dengar ini langsung menjadi nomor satu bagi saya. Mungkin karena modernisasi memang sangat penting, tapi lebih mendasar tentang lingkungan, perlindungan lingkungan itu. Iya. Oke, gimana pendapat kamu? Paling suka yang mana? Kasih komen. Ya.